8 bukti nyata peninggalan Kerajaan Pajajaran. Peninggalan Kerajaan Pajajaran sudah seharusnya menjadi hal yang tidak kita lupakan. Tahukah Anda apa saja bukti peninggalan Kerajaan Pajajaran? Sebelum mengetahui peninggalan Kerajaan Pajajaran, Anda harus tahu bahwa kerajaan yang berpusat di Pakuan atau yang sekarang Bogor juga sering disebut dengan Negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Peninggalan Kerajaan Pajajaran merupakan bukti keberadaan kerajaan yang bercorak Hindu atau Sunda wiwitan di Jawa Barat. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bhupati. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi dan runtuh pada tahun 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521 Masehi, kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Yuk langsung aja simak videonya, apa saja bukti nyata peninggalan Kerajaan Pajajaran? Satu, Prasasti Kawali. Prasasti Astana Gede atau Prasasti Kawali merujuk pada beberapa prasasti yang ditemukan di kawasan Kabuyutan Kawali, Kabupaten Ciamis, terutama pada prasasti utama yang bertulisan paling banyak, Prasasti Kawali 1. Adapun secara keseluruhan, terdapat 6 prasasti. Kesemua prasasti ini menggunakan bahasa Sunda kuno dan aksara Sunda kuno. Dua, Babat Pajajaran. Inti kisah Babat Pajajaran sebenarnya lebih tepat dinamakan Wawacan Guru Gantangan, sangat mirip dengan lakon Munding Laya di Kusuma. Sumber kisah adalah mimpi Prabu Siliwangi. Guru Gantangan pun naik ke langit, pernah juga mati dan hidup kembali. Dalam pengembaraannya, ia diiringi oleh Gelap Nyawang dan Kidang Pananjung dalam perjalanan mencari Ratna Inten, mimpi Prabu Siliwangi, ia menaklukkan Yaksa Jongrang Kalapitung. 3. Tugu Perjanjian Portugis. Prasasti Perjanjian Sunda Portugal atau Padrao Sunda Kelapa adalah sebuah prasasti berbentuk tugu batu yang ditemukan pada tahun 1918 di Batavia, Hindia Belanda. Prasasti ini menandai perjanjian Kerajaan Sunda dan Kerajaan Portugal yang dibuat oleh utusan dagang Portugis dari Malaka yang dipimpin Enrique Leme dan membawa barang-barang untuk Raja Samian, maksudnya Sang Hyang, yaitu Sang Hyang Surawisesa, pangeran yang menjadi pemimpin utusan Raja Sunda. 4. Prasasti Batu Tulis. Prasasti Batu Tulis terletak di perlintasan Batu Tulis, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Kompleks Prasasti Batu Tulis memiliki luas 17 x 15 meter.
Prasasti batu tulis dianggap terletak di ibu kota Pajajaran dan masih di situ, yakni masih terletak di lokasi aslinya dan menjadi nama desa lokasi situs ini. Batu prasasti dan benda-benda lain peninggalan kerajaan Sunda terdapat dalam komplek ini. Pada batu ini berukir kalimat-kalimat dalam bahasa dan aksara Sunda kuno. Prasasti ini berangkat tahun 1455 Saka atau 1533 Masehi. 5. Carita Waruga Guru. Carita Waruga Guru adalah naskah Sunda klasik yang ditulis pada kertas daluang dengan aksara Sunda kuno. Naskah ini diperkirakan ditulis pada sekitar akhir abad ke-17 atau sekitar awal abad ke-18. Berdasarkan media tulisnya, naskah ini dianggap sebagai naskah Sunda kuno yang paling muda dan termasuk ke dalam naskah periode transisi yang bernuansa Islam. Isinya menceritakan kisah Ciung Wanara dan Haryang Banga, serta asal mula berdirinya kerajaan Pajajaran dan Majapahit. 6. Carita Parahyangan. Carita Parahyangan merupakan nama suatu naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16 yang menceritakan sejarah tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda, yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Naskah ini merupakan bagian dari naskah yang ada pada koleksi Museum Nasional Indonesia Jakarta dengan nomor register Kropak 406. Naskah ini terdiri dari 47 lembar daun lontar ukuran 21 x 3 cm, yang dalam tiap lembarnya diisi tulisan 4 baris. Aksara yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah aksara Sunda. 7. Prasasti Sang Hyang Tapak. Prasasti Sang Hyang Tapak terdiri dari dua prasasti, yaitu Sang Hyang Tapak I dan Sang Hyang Tapak II yang dipahatkan pada 4 batu alam. Saat ini, prasasti Sang Hyang Tapak I dan II disimpan di Museum Nasional. 8. Taman Perburuan sekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor pada mulanya merupakan bagian dari Samida, hutan buatan atau taman buatan, yang setidaknya telah ada pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, 1474 sampai 1513 Masehi, dari Kerajaan Sunda, sebagaimana tertulis dalam prasasti batu tulis. Hutan buatan itu ditujukan untuk keperluan menjaga kelestarian lingkungan sebagai tempat memelihara benih-benih kayu yang langka. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kerajaan Pajajaran benar nyata, atau hanya legenda yang berkembang di masyarakat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah-kisah sejarah lainnya.